besar seperti ikan hiu. Hai, kembali dengan aku Cegil, dan seperti konten minggu lalu aku akan membuat fudu-fudu letus dari sisa bubble wrap yang ada dari paket-paketku yang sebelumnya dan nggak aku buang ya. Jadi aku tuh seperti biasa kayak kemarin bakal meletus-meletusin ini nih sambil curhat karena gimana dan karena kenapa ya, karena kalau misalkan curhat tanpa ngapa-ngapain akhir-akhirnya bakal nangis gitu loh. Nah, seperti biasa nih ada pentul, sisa bubble wrap, dan juga gunting. Kita buka dulu ya biar gampang ininya. Kita gunting kayak gini guys. Halo, masih aja pakai guys segala. Harusnya kita manggilnya apa ya? Tadi manggil apa ya? Sista. Aduh, sangat Instagram tahun 2017. Tidak worth it lagi, worth it. Oke. Nah, udah terbuka kayak gini nih guys, dan yang sekarang tuh nggak ada mereknya ya, cuman ada nomor resi, stiker resi yang sudah sudah luntur dia guys. Jadi seperti biasa aku ada handphone aku yang aku pasang mana nih, stopwatch, tapi nanti bakal kita ini aja ya guys. Aduh gimana ya, soalnya aku lagi nggak dapet background yang pas gitu dari kemarin. Gimana ya nata ruangnya, karena aku bukan interior design. Ya udah deh guys, karena aku belum menemu tata ruang yang agak baik gitu ya untuk settingan apa namanya nih, konten yang nggak jelas ini. Ya udah nggak apa-apa, kita bakal kayak pakai cara yang kemarin aja, ditaruh di sini. Kita mulai dari sekarang dan aku bakal bikin kayak kemarin nih, sederet-sederet ini, oke? Mulai. Tuh ya guys, sampai bunyi gitu. Nembus tuh artinya, berarti udah bolong dia. Semoga aku nggak lupa yang mana yang belum. Ini aku gunting nih. Berarti lurusannya yang ini nih. Lurusannya udah aku gunting semua. Kita balik lagi ke yang sini. Oh iya guys, yang ini tuh paketnya agak kecil ya, karena gue lupa ini apa. Kayaknya ini tuh botol untuk menghilangkan cairan, menghilangkan kantong mata deh. Gue juga lupa sih, yang jelas bukan buat beli baju gitu sih yang ini kemarin. Nah, gue udah pindah baris ya. Dan gue ada satu lagi kayak gini guys, mungkin minggu depan gue bakal bikin lagi kalau ada kesempatan, dan kalau kita masih bisa ketemu aja. Udah kayak pesan-pesan orang yang habis ada acara besar tuh. Masih ini sini ya. Oh yang ini tadi berarti udah belum ini mah. Ya gitu guys, kalau ada rencana lagi, aduh jangan pakai gas apa ya, Brody, ntar Brody kayak itu, kayak plat nomornya si Mario Bros. Nih guys, gue pindah lagi ya. Yaudah gue lo aja kan lebih gampang gitu ya buat lo semua teman-teman gue yang ini. Ya ampun, gue sebenarnya kasihan tau sama Marsyanda. Kayaknya kita tuh manusia modern ini, generasi Z sama generasi Alpha nih, bakal gak jauh-jauh deh dari apa yang Mbak Marsyanda alami gitu loh. Gue bingung deh kenapa ya dia gak dipindahin sekolah aja gitu ke sekolah internasional gitu kan. Pasti orang-orangnya gak kayak gitu deh, ya gak? Kalian pernah gak sih ngerasa toksik sekolah di public school? Aduh gue sering banget tuh, udah mana gue minoritas. Begitulah kehidupan ini guys. Oh jadi guys ya, dut aja dut. Nah, biar kayak podcastnya Oza Rangkut itu, dut. Karena dut itu katanya sih genderless ya. Ya dut. Kalau orang tahun 2008 ke bawah dipanggil dut ya pasti ngamuk lah. Dut gendut kayak gue dulu. Gue ngamuk sih, tapi gue sedih, nangis gue. Tapi yang ngatain gue gendut itu malah 4 bulan kemudian nih, dia gendut banget aja, 1 kuintal. Bisa gue gue jadiin sapi perah dia. Kemarin gue kiloin dia kan ya. Kayak gitu deh, aneh banget deh orang-orang. Makanya jaga ucapan kalian guys, ngomong seperlunya aja. Ya jangan hanya karena kalian ngejar pergaulan gitu, kalian ngomong sana sini, ngomong sini, pengen semua orang jadi teman kalian gitu. Ini nggak bakal bisa deh. Kalau kalian pengen atensi ya berkarya gitu, kayak gue nih sekarang. Atensi.
Gitu guys, jangan nempel ke semua orang. Nempel bukan ini ya, maksud gue bukan lu gak boleh ngomong sama semua orang, maksudnya lu harus pick a side gitu loh. Lu pengen ke siapa atau enggak. Kalau lu pengennya semua orang saling mengayomi, saling menyayangi, caranya gampang. Kalian kasih aja kata-kata yang pahit, yang menyadarkan diri kalian. Kayak zaman sekarang tuh kan ada namanya sarkasme, satir yang lebih halusnya, atau enggak kalian tampil tuh jadi stand up komedian, ngomong tuh kenyataan-kenyataan pahit biar mereka juga ngaca gitu. Kalau mereka yang nggak sadar ya gimana ya, namanya juga orang bebal gitu kan, merasa mereka adalah pusat dunia, padahal pusat dunia aja nggak ngakuin mereka ada gitu loh. Pusat perbelanjaan mungkin ya, karena kan pasti yang kayak gitu-gitu duitnya banyak, uang jajannya banyak. Iya guys, jadi kayak merasa bukan guys lagi dut iya gitu dut, jadi merasa superior gitu loh. Kayak lagu-lagu rap zaman now kan. Tapi gue suka loh lagu-lagu rap zaman now tuh kayak positive thinking banget. Kita tuh memang sehari-hari selalu diberatkan oleh konflik kehidupan seperti lirik-lirik lagu rap tahun old school yang 90-an gitu ya, era saat itu gitu. Tapi gue nggak masalah sih kalau misalkan mereka ngomong-ngomong gue bitch yang kaya gitu, gue sukses. Lirik-liriknya kan kayak gitu kan, gue yang punya uang yang banyak di dia ini, gue bawa mobil ini, mobil itu, terus kalung gue yang emas banyak kayak gitu-gitu, sama apa gigi emas gue ya. Tapi gue pengen tahu, pengen punya gigi emas gitu, seru kali ya. Kalian pernah gak sih kepikiran pengen gigi emas? Kalau orang-orang kan misalkan nih kaya raya ya, pengennya beli mobil gitu kan, mini yang awal-awalnya, karena ya apalagi hal terdekat yang bisa dapat dipamerin ke teman-teman kalian gitu, sama saudara kalian. Kalau rumah kan nggak perlu semua orang diundang ke rumah kalian gitu kan. Yang penting mobilnya dulu nih, biar gak malu nih pas jalan kayak gitu loh. Apalagi sih baju sama ini ya, liburan ya. Kalau liburan ya gue sih nggak iri ya. Orang kan butuh liburan, gue juga butuh liburan kali. Gila, stres banget nih hidup dah. Tapi gue juga berusaha tuh kayak rapper-rapper zaman sekarang mengaplikasikan kalimat-kalimat positif dalam hidup gue. Jadinya ya jangan kayak kebanyakan lagu pop Indonesia gitu kan, sedih padahal kayak mengagumkan gitu masa-masa sebelum pernikahan, padahal nanti pas nikah cekcok bacok deh lu. Aduh, jangan gitu dong bos. Kita sewajarnya aja. Kalau mau ya lu bikinnya lagu-lagu yang obsesif gitu ke pasangan lu, bukan obsesif yang hal yang negatif ya, maksudnya obsesif karena gila lo doang nih yang cocok sama gue gitu loh, gitu. Jadi kan gimana orang gak nolak sama lo gitu kan, pasti yang kayak gitu-gitu pasti bakal langgeng deh kalau misalkan mengaplikasikan tema percintaannya seperti itu gitu. You are the one and only gitu. Tapi jangan dipakai nada-nada sendu. Lu percuma nangis di awal lu, ntar berapa bulan juga lu pada cekcok lu anjir. Ngeliat tuh gugatan cerai di pengadilan kan, ya enggak. Gue udah berapa bahas nih dari tadi nih. Ngomongin apa lagi guys? Gue bingung deh. Oh iya, gue inget banget tuh jajanan SD yang kayak gini nih tempatnya. Ingat gak sih kalian yang telur-telur gitu taruh gini? Tapi bedanya kan gue kan nusuk gini ya. Kalau abang-abangnya kan kayak nyongkel terus dibalik gitu kan. Tapi nyongkelnya tuh kayak cuma pakai garpu yang kecil banget, garpu yang kayak temannya sendok teh gitu ukurannya. Terus disisain doang si geriginya, apa sih namanya tuh kalau di garpu? Pokoknya disisain ujung-ujungnya doang dua tuh kayak garpu somai. Tapi kan kalau garpu somai kan gede ya. Kayak gitu, kayak dibolak-balik gitu. Gue ngerasa itu garpu kayak garpu souvenir nikahan gitu, yang bakal pernah lu pakai karena tipis banget, lidah lu bakal luka. Garpu aja judulnya udah tajam kan dibandingkan sendok. Bisa buat menahan daging tuh kalau orang-orang yang makan stick-stick pakai garpu dan apa namanya? Pisau khususnya itulah pokoknya. Nah, gimana lah kalau misalkan lu ngasih souvenir nikahan garpu yang mini yang tajam banget gitu, sendok aja kadang pokoknya gue tuh menjaga sendok-sendok di rumah gue yang bagus, yang gak bikin dalam mulut sakit tuh, jangan sampai hilang lah.
Soalnya ada tuh orang-orang kayak gitu tuh. Pernah, iya kayak misalkan kita nih datang ke tempat yang kita bisa bawa bekal ya. Kita bawa sendok sendiri, tapi itu kan kita cuci bareng-bareng lah sama semua orang tuh. Yang diambil malah sendok kita, mentang-mentang gak ada tandanya, kayak sendok biasa doang. Cuma mereka ngambilnya sendok yang bagus itu, kayak seolah-olah mereka lagi ngambil dari tempat sendok yang di rumahnya sendiri gitu kan. Gak aci banget guys. Tuh guys, like kan dude. Ya dude kayak gitu maksud gue. Janganlah kalian ini sebuta-butanya kalian tahu kan barang kalian sendiri gitu loh. Masa tiba-tiba sendok kalian enak gitu masuk mulut anjir. Sedangkan orang yang mulutnya tipis kayak gue gitu, nggak setebal mulut kalian yang sangat wow. Jadi luka. Udah gitu dimarahin emak lagi. Kan harganya beda. Lu aja model bawa sendok kayak gitu aja berapa sih lu beli tuh kayak gitu? Jangan-jangan udah dapat dari kondangan juga ya? Dapat aksesoris juga tuh. Cendera mata, souvenir anjir. Apalagi ya kalau souvenir yang gak guna gitu ya. Oh iya. Pokoknya kayak figura-figura yang lebih ngasih tahu si A dan si B nikah gitu. Itu nggak ada gunanya jir, buat apa? Mendingan lu jadi pajangan aja di tempat resepsi. Ya maksud gue apa fungsinya? Terus gue harus mengingat tanggal pernikahan lu gitu. Iya kalau misalkan lu orang yang dekat sama gue, kalau kayak undangan jauh gitu, inilah guys, makanya kalau kita tuh nikah undangannya seperlunya aja, gak usah yang nggak kenal banget ini didatengin semua gitu loh. Masalahnya kan kalau misalkan gue buang tuh kayak kondangan jauh dari bokap nyokap gue ya, ke saudara banyak banget anjir. Saudara kalau senang-senang doang sih, kalau susah doang mereka datang tuh. Kalau mereka seneng atau kita yang susah mana ada tuh datang tuh. Kayak gitu. Masalahnya kan gue tuh kayak mau ngebuang tuh souvenir yang gak jelas itu fungsinya apa. Sayang, kayak sakral gitu kan buat mereka kan, kayak jahat banget. Kecuali misalkan itu souvenirnya hilang sendiri tuh, kayak sendok gue yang tadi tuh yang bagus itu, gak masalah buat gue kalau misalkan kayak hanyut di banjir gitu, karena gue kan banjir. Kalau gue buang sendiri rasanya gimana gitu loh, kalau gue yang punya atas nama si yang souvenirnya itu yang ada di inisialnya itu. Misalkan nama gue kan, kalau nama bang gue kan Serkadela, nama asli kan Adel gitu kan, S dan apa atau A dan apa gitu kan. Rasanya kayak gimana gitu, barang yang mempunyai kedekatan personal ke kita malah dibuang orang kayak gitu. Pernah gak sih kalian kayak di undangan di nikahan gitu, tapi nikahan adat, undangan kalian tuh yang kertas-kertas yang cuma berapa lembar itu dibuang terus diinjek-injek orang gitu loh. Mendingan gak usah gak sih kayak gitu. Tapi tuh gue perhatiin ya, kalau beberapa orang yang misalkan mereka jorok tuh di rumah, tapi kalau di kondangan apik banget anjir. Kayak naruh piring kotor tuh pelan. Naruh minuman, ambil minuman tuh nggak tumpah kayak gitu loh. Tapi giliran di rumahnya ya berdebu lah semua ya. Kalau masalah berantakan gue sih nggak bisa iniin orang ya. Kadang kan rumah orang bisa cuma bisa beli rumah segitu ya, kayak rumah gue ya nggak gede-gede amat gitu, kecil rumah gue. Tapi barangnya banyak karena gue banyak interest nih ya, bikin video, main musik, bikin itu banyak banget anjir interest gue. Dan itu nggak bisa lahan kosong gitu, karena itu pasti lahan kayak kamar gue aja penuh banget gitu. Yang gue bingung adalah orang yang malas bersihin rumahnya gitu kan. Tapi kalau udah datang ke pesta apa-apa kayak manusia paling bersih anjir. Atau ngumpul sama orang di luar. Tapi ya giliran udah berapa menit nih? Udah 12 menit. Giliran ada nih kebalikannya, orang di rumahnya bersih banget, terus giliran datang ke tempat umum salah gue, harusnya kesini, sorry ya. Dan datang ke tempat umum nih, misalnya kan untuk kondangan tuh contohnya ya ampun, minuman segala jatuh-jatuhin, piring dibecek-becekin pakai air minumnya.
Kenapa sih orang kayak gitu ya? Jadi orang tuh kebalikan, mentang-mentang dia bersih di rumah, dia kayak merajalela gitu di pesta. Kenapa mereka nggak konsisten aja gitu, jorok-jorok, bersih-bersih? Jadi kita tahu cara menilai mereka gitu. Kalau kita misalkan kita jadi temenan sama yang kayak gitu ya, apa kita ada urusan gitu ke rumahnya kan kita gimana nggak kaget gitu kan, citranya kok beda gitu loh guys. Pernah gak sih, apakah kalian relate sama yang gue omongin tadi? Kalau misalkan kalian punya background yang sama kayak gue, mungkin kalian tahu, tapi mungkin kalian gak merhatiin gitu kan, karena gue orangnya observan banget gitu tentang gue anak tunggal gitu kan. Gue jadi merhatiin banyak orang, karena banyakan orang suka jahat sama gue, jadi gue males teman sama mereka, mau yang umur berapa kek gitu loh. Jadi gue merhatiin sifat-sifat orang gitu loh, kebiasaannya. Nih masalahnya kalau misalkan lu jorok kayak tempat umum gitu kan, nih lu beli heels lu yang cantik gitu tuh, terus bawahnya keinjek lah tuh segala macam sampah, pisang yang jatuh di lantai, minuman yang becek dan mengering di lantai, lu kena semua tuh ke heels lu. Lu kesel gak sih? Gimana mau kapan lu bisa dapetin wardrobe yang kayak punya artis gitu tuh, yang bisa naruh sepatunya. Kalau misalkan sepatu lu bawahnya ada bekas permen karet sama bekas lelehan pisang, kulit pisang, apa bekas jatuhnya berbagai macam lauk pauk dan juga jus gitu kan, kayak ya elah lu udah baru pulang nih, terus lu jadi harus bersihin yang gak perlu gitu, bersihin bawah sepatu heels lu yang cantik itu. Kayak gimana ya, gue punya kesempatan ke tempat orang-orang yang sangat konsisten dengan dirinya gitu. Belum lagi kalau yang orang-orang yang pipis di bawah gitu ya di WC. Tapi gimana ya, awalnya tuh orang pipis di bawah nih yang cewek-cewek ya, WC umum. Karena apa coba? Karena tempat dudukan WC-nya itu nyiprat nih. Misalkan gak gabung sama cowok ya, kalau gak misalkan WC umum tuh sebel banget gue kalau yang cowok yang kencingnya kemana-mana. Yang cewek ini loh, kencing itu netes gitu, lu gak malu apa kencing lu ketinggalan gitu di dudukannya WC? Gak cuman bekas softtek aja yang harus lu malu karena alasan-alasan tertentu yang katanya jorok dan ntar dijilat setan lah apalah. Lu tuh yang setannya anjir. Masa gue tiap kemana-mana jadi harus bawa tisu basah, hand sanitizer sama tisu kering buat ngebersihin WC? Kalau buat hal lain kayak cuci tangan apa habis megang kotor ya wajar lah. Masa gue yang harus bersihin bekas ompol lu gitu loh? Gue tahu pasti yang kebanyakan tuh yang gue temen tuh kayak gitu ya, perempuan remaja ke dewasa gitu loh. Beda ya kalau misalkan kayak lansia apa bocil kan. Nah kalau kayak bocil tuh ya pasti tanggung jawabnya orang dewasa yang mendampingi dia gitu. Lu orang dewasa gak sih? Lu dewasa hanya karena bisa ngeng-ngeng dengan dibalik ikatan pernikahan, atau lu cuman emang menua aja gitu loh? Lu dewasa gak sih mikirin hal kayak gitu gak sih lu? Udah gitu akhirnya kan jadi ada yang suka naik gitu kan, naik ke atas dudukan WC itu, jadinya kelihatan kotor ya. Memangnya selama ini kalau ada WC yang dudukannya jadi hitam-hitam tuh kenapa? Ya karena lu naikin lah. Misalkan lu pakai sepatu flat atau pantofel atau heels itu kan, pas lu naik ke atas itu pasti kan menggosek juga, selain kotor ya, menggosek si permukaan catnya si itu, siapa namanya, si dudukan WC-nya gitu loh. Jadi selamanya tuh akan ngebekas tuh. Mungkin yang bekas kotornya bisa dibersihin ya sama yang mbak-mbak yang ininya, yang bersihin WC-nya. Tapi kalau misalkan bekas yang itu, bekas bawa sepatu lu itu gimana? Gue tuh jadi kayak merasa jijik gitu loh, padahal itu sebenarnya nggak kotor, tapi gue malas untuk duduk langsung di situ. Dan mana sih? Dan mau nggak mau gue jadi harus kayak
ngelapisin lagi sama tisu. Habis gue bersih-bersihin tuh ya, karena ada cipratan-cipratan ompol itu yang jorok banget tuh semua. Gak semua sih, lu kebanyakan banyak yang jorok. Nah itu dia. Apa kalian sebenarnya karena nggak pernah rasa gatel gitu ya? Kalau gue tuh kayak kadang semi bisa merasa gatel, bisa merasa enggak gitu loh. Jadi gue selalu mengantisipasi kalau hal-hal tersebut. Gue akan menjaga kebersihan gue untuk diri gue sendiri dan untuk orang lain gitu. Dan hebatnya ya orang-orang kayak gini tuh rasa malunya tuh nggak ada gitu. Mukanya tebal banget. Keluar WC apalagi tuh yang males cebok, males ngepus gitu ya. Kalau cebok gue nggak peduli ya, masih ada sisa tai di pantat lu, gue nggak peduli gitu, asalkan pas lu selama lu keluar dari pintu kamar mandi sampai keluar dari WC, gue nggak harus nyium bau aromanya gitu kan. Lu harus cepet-cepet pergi dah. Nah kalau ninggalin hajat kayak gitu kan, lu tahu sendiri hajat itu apa, urusan lu belum kelar jadi di dunia ini. Enak aja lu kabur-kabur kayak begitu lu. Tanggung jawab boy, tanggung jawab. Lu hajat lu tuh urusin, jangan cuman pikiran lu hajatan aja, hajatan. Nah udah kelar nih guys, tuh cepet nih sekarang nih, cuma 19 menit 26 detik. Aduh, gue kayak mau sendal gitu tadi, gue belum sendal dari makan berapa jam yang lalu. Gue matiin ya guys. Oke, 19.30 berapa tuh guys. Jadi makasih ya udah dengerin cerewetan gue selama 20 menit kurang tadi. Dan gue berharap kalian yang dengerin bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, dan jangan hanya karena kalian datang ke tempat yang enggak wow gitu ya, yang enggak mau mewah, kalian jadi gak jaga kebersihan gitu. Kalau kita semua nggak jaga kebersihan, siapa lagi gitu kan? Kalau boleh tuh, kalau misalnya kalian ini udah bersih nih, amin banget nih kalau udah bersih ya. Kalau misalkan kalian nemu orang kayak gitu, sindir aja langsung. Karena kenapa? Kalau kalian gak bela diri kalian sendiri, kalian dituduh nanti yang kayak ninggalin hajat segala macam. Biar itu orang malu kan. Kita kan sebagai manusia juga nggak mau kali dipermalukan gitu. Makanya lu kalau nggak mau dipermalukan ya jaga kebersihan gitu. Ngerti kan maksud gue? Aduh, kaki gue kesemutan guys, karena kenapa tadi gue tuh nahan kaki gue di atas, gue taikin gitu kayak supermodel gitu kan, buat ini nih, buat jaga HP gue biar gak jatuh gitu. Capek banget anjir. Jadi sekian dari apa yang gue omongin. Betapa menyenangkannya ngomong tanpa muka dan tanpa diam aja. Karena ketika lu cuman ditunjukin muka dan lu diam aja nih begini, hasil apa? Lu antara lu kesel sendiri, nggak kerilis gitu, dan lu juga gondok sendiri tuh sampai berapa hari gitu kan. Apa sih nih orang nanya ngomong-ngomong kayak gitu ke gue? Kenapa mereka pengen tahu gitu kan? Ya udah ya, nih pentulnya gue simpen dulu buat next. Kalau misalkan gue masih dapat paket yang ada kayak gininya, bubble wrapnya, gue bakal tetap bikin konten ini. Jadi tunggu ya guys, tunggu di ruang tunggu, jangan tunggu depan pintu. Oke? Bye.